Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya, Gus Caka, dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas 5 metode yang harus dijalani. Ini berhubungan dengan LOA atau biasa disebut Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kita tahu sendiri LOA itu adalah hukum tarik-menarik. Banyak mungkin atau beberapa orang sudah mengetahui apa itu hukum tarik-menarik, yaitu sebuah pemikiran atau tindakan apapun yang kita inginkan semua akan terwujud, baik itu kesehatan, rezeki, masalah ekonomi, dan terhindar dari segala sakit penyakit. Kita akan menjelaskan tentang LOA, Law of Attraction atau hukum tarik menarik, di mana konsep dari LOA ini adalah seperti rahasia yang memberikan sebuah kebahagiaan, sebuah kekayaan atau rezeki yang berlimpah, dan semua kesehatan untuk terhindar dari sakit penyakit. Metodenya simple kalau menurut dari buku The Secret dan penjelasan lainnya yang sebelumnya saya sempat baca referensinya melalui Google. Di sana juga menjelaskan istilahnya menggunakan kemampuan pikiran atau niat atau keinginan untuk menarik sesuatu, apapun yang itu yang kita inginkan maka akan terwujud. Tapi di sini kan dalam lingkup yang istilahnya tidak terlalu tinggi gitu, harap bisa saja kita ingin hari ini saya ingin makan sesuatu, contohnya donat. Dengan kekuatan pikiran, suatu saat atau siang nanti atau mungkin sore pasti akan ada yang membawakan donat. Itu beberapa kali udah pernah saya coba, ternyata berhasil, tapi banyak juga sering jadi kegagalan. Kita atau Anda sendiri bisa melakukan segala sesuatu yang menggunakan kekuatan pikiran, karena pikiran itu adalah bersumber dari istilahnya ya bisa dibilang kemahakuasaan, karena Tuhan itu berada dalam semua makhluk hidup, cahayanya berada dalam semua insan, dan setiap makhluk hidup itu dalam semua makhluk hidup mempunyai cahaya Tuhan pada dirinya. Ini adalah sebenarnya rahasia besar dalam kehidupan, menggunakan kekuatan pikiran. Banyak orang barat atau orang di luar Indonesia, bahkan di Indonesia sudah banyak yang membuktikan kekuatan dari LOA tersebut, hukum tarik menarik. Mungkin dari 100% bisa dibilang kemungkinan berhasil ya mungkin 50. Kenapa sebagiannya itu tidak berhasil? Di sini saya akan mengupas 5 dan kita akan menjelaskan melalui gambaran ringkasan rahasia dari hukum tarik menarik. Kita simak videonya. Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah segala sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai kehidupan Anda. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi. Untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan, tanyakan bagaimana perasaan Anda kepada diri Anda sendiri. Emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita pikirkan. Mustahil untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada di frekuensi yang menarik lebih banyak hal buruk.
Pemindah rahasia, misalnya kenangan yang indah, alam, atau musik favorit, dapat mengubah perasaan Anda dan memindahkan frekuensi dengan segera. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Semakin besar cinta yang Anda pancarkan, maka semakin besar kekuatan yang Anda pergunakan. Dan 5 hal yang wajib harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan atau menginginkan terciptanya hukum tarik-menarik dalam metode kehidupan kita. Karena banyak orang mungkin sudah tahu, bahkan kebanyakan juga kebanyakan juga yang tidak tahu apa itu hukum tarik-menarik dan mengabaikannya. Masa sih gara-gara atau melalui media pikiran kita bisa mendapatkan sesuatu? Apakah mungkin dalam hanya sekedar niat kita bisa mewujudkan sesuatu gitu? Hanya sekedar niat atau memikirkan agar kita langsing atau berbadan bagus itu hanya dengan melalui proses pemikiran? Sebenarnya tidak sesimpel itu. Kita juga harus melakukan 5 kewajiban sebelum melakukan atau menggunakan law of attraction. Yang pertama, kenalilah dirimu secara benar. Kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, dimana apa kebiasaan yang kita lakukan. Terus kita juga tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus mengenali konsep diri kita, siapa diri kita sebenarnya, apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Misalnya, contohnya kita itu konsep mengenal diri kita terlebih dahulu itu sebenarnya simpel, karena hanya kita atau orang-orang terdekat yang tahu gimana karakter kita. Kadang kita juga tidak tahu tentang diri kita sendiri, bagaimana karakter kita itu. Kebanyakan mungkin orang tua lah yang lebih tahu, karena orang tua biasanya kan lebih memperhatikan kita sejak dari kecil, sedangkan kita hanya menikmati hidup menjadi anak tanpa memperhatikan apa yang ada dalam diri kita. Contohnya kita mempunyai bakat melukis, tapi kita tidak barengi dengan kemampuan itu, ya kita hanya mengabaikan atau mencoret-coret saja. Jika kita ingin memanfaatkan kemampuan kita, bakat kita, maka kita akan membeli pensil, cat-cetan atau kuas dan media lainnya. Maka kita melukis apapun pasti akan lebih bagus daripada kita mengabaikan kemampuan kita itu. Karena dari pikiran itu kita akan menjadi sesuatu yang berguna, dan tujuan kita hidup menjadi manusia itu akan lebih terasa menyenangkan. Karena kebanyakan juga kan apapun yang kita lakukan itu kita lakukanlah dengan hobi dan dengan kebahagiaan. Jangan terlalu membebani atau memaksa diri kita untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua, percaya dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana, ada di setiap unsur kehidupan, karena kita semua makhluk hidup berasal dari tetesan atau percikan cahaya Tuhan. Makanya kita hidup dan kita menjadi manusia. Ada mungkin yang menjadi sesuatu di luar sana, yang pasti kita hidup dan mempunyai cahaya Tuhan dari setiap masing-masing individu. Konsep ini kita percaya dengan Tuhan agar kita tidak lepas dari kekuasaan Tuhan tersendiri, karena kita tidak boleh menyepelekan alam atau unsur-unsur yang ada. Kita tetap berterima kasih akan kebesaran karena kita telah diciptakan, kita sudah diberikan alam semesta dan seisinya yang bisa kita manfaatkan sampai dengan saat ini. Pokoknya kuasa Tuhan itu adalah besar, sangat besar, melebihi segalanya, melebihi apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, pahami apa definisi LOA, hukum tarik menarik. Pahami definisinya. Setelah Anda paham definisinya, yaitu proses menginginkan sesuatu dengan media pikiran atau niat. Konsep sederhananya. Tapi
secara garis besar atau kita mendalami atau kita telusuri, tidak sebatas itu, tidak sebatas kita harus memikirkan ini akan terjadi, tidak sebatas kita niatkan sesuatu apapun itu akan terjadi, tidak sebatas itu, karena itu terlalu simpel. Kita juga harus melakukan dengan tindakan, dengan keinginan, dan dengan semangat. Kita tidak tinggal diam atau hanya berdiri menunggu sesuatu apa yang kita inginkan, namun kita juga tetap bertindak dan tentunya tetap semangat dan menjalankan apapun itu pasti akan terwujud. Saya yakin itu karena saya sudah membuktikan kalau kita berdiam diri saja tanpa mengendalikan kaki sebagainya, menggunakan pemikiran, sebatas itu kita tidak akan berkembang. Jadi kita harus bangkit. Bila perlu, kalau kita punya sayap, ya kita kepakkan sayap untuk terbang melewati tangga-tangga kehidupan. Oke. Yang keempat menurut saya pribadi itu sinkronlah dengan diri kita yang satuan, yang berbentuk roh atau biasa disebut roh sejati, dan biasa disebut juga jati diri kita di dalam ini. Siapakah sebenarnya gitu. Kita tidak harus mencari tahu siapa kita di masa lalu, siapa kita reinkarnasi sebelumnya, dan siapa kita yang akan mendatang. Kita cukup sinkron dengan cara meditasi atau kenali diri kita di bagian dalam atau lebih ke dalam lagi, agar kita menemukan sisi kita yang bercahaya. Di sana kita akan menemukan jawaban dari segala misteri-misteri yang ada. Kita tidak perlu mengingat masa lalu, dan kita tidak perlu membayangkan yang jauh ada di depan. Kita jalani apa yang terjadi saat ini. Tentunya saat ini akan bermanfaat untuk kita di kehidupan mendatang, terutama bagi keluarga, anak-anak, dan pasangan hidup. Menurut saya pribadi ya, kita harus menguatkan diri kita dengan energi-energi positif, melakukan segala kebaikan, melakukan segala tindakan yang sangat bermanfaat bagi umat, masyarakat, dan alam sekitar. Tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan berdampak dengan energi di dalam diri kita. Vibrasi kita akan semakin bercahaya dan semakin positif. Dengan kepositifan itu, energi-energi kebaikan juga pasti akan datang. Apalagi dengan bantuan alam sekitar akan membuat diri kita akan semakin sejuk, semakin damai, semakin suci, semakin lebih menguasai atau mengendalikan sedikit kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Contohnya seperti panas, mungkin hari ini terasa panas sekali, tapi kita berusaha untuk membuat diri kita adem dari dalam, maka akan timbul kesejukan yang sedikit akan membuat kita terasa lebih nyaman di saat panas yang kita landa saat ini. Terima kasih. Untuk nextnya mungkin akan lebih jelas di LOA nya. Sekarang saya hanya menjelaskan sedikit tentang 5. Ini part yang pertama, mungkin selanjutnya lebih dominan ke LOA nya sendiri, karena di sini saya membahas tentang 5 hal yang wajib kita atau Anda yang kuasai sebelum menggunakan kemampuan hukum pikiran atau hukum tarik menarik, LOA, Law of Attraction. Terima kasih.